Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memasuki bulan Ramadan hari yang ke-6 ini, mari kita lanjutkan pengajian kitab Risalatus Syiyam, dan kali ini kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah berpuasa. Sebelum masuk kepada pembahasan, marilah kita mengirimkan Fatihah terlebih dahulu kepada musannif kitab Risalatus Syiyam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi sunanis shaumi ing dalem mertelakake pira-pira sunahe poso. Jadi dalam kitab ini nanti akan dibahas kesunahan-kesunahan yang ada ketika kita sedang berpuasa. Hal-hal apa saja yang ketika dilakukan itu akan mendapatkan pahala. Al-awalu utawi kang kawitan iku ta'jilul fitri, nyepetake buka, cepet-cepet buka. Inda tahaqquqi ghurubis syamsi ing dalem ari kalane nyatane surupe srengenge. Kesunahan yang pertama yaitu menyegerakan berbuka ketika telah nyata benar-benar masuk waktu maghrib, ya. Jadi sinkron atau sesuai dengan pengajian yang kemarin edisi ketiga, bahwa lisyaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kebahagiaan pertama bagi orang yang berpuasa yaitu ketika berbuka. Nah, di sini ternyata menyegerakan berbuka adalah salah satu masuk kesunahan berpuasa. Nah, ketika pertama berbuka itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, disunahkan untuk berbuka dengan makan kurma. Jadi dulu itu Nabi berbuka menggunakan kurma. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berbunyi, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri fa illam yajid tamra fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun. Di idza kana ahadukum sha'iman, apabila salah satu dari kalian berpuasa, falyuftir 'ala tamri, berbukalah menggunakan kurma. Fa illam yajid tamra, maka ketika tidak ada kurma, fa 'alal ma'i, maka boleh dengan air putih. Fa innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya air itu mensucikan. Jadi urutan kesunahan ketika berpuasa, ya, awal berpuasa berdasarkan Nabi dulu yang dilakukan oleh Nabi pertama berbuka puasa menggunakan kurma yang basah, jadi rutop, menggunakan kurma basah. Apabila tidak ada kurma basah, boleh kemudian dengan kurma kering, yaitu tamar. Selanjutnya kalau tidak ada kurma, boleh dilanjutkan dengan air putih. Jadi tingkatannya berbuka puasa dulu menggunakan air putih. Tapi kalau tidak ada kurma, tidak ada air putih, itu nanti jika di situ ada madu atau susu, bisa didahulukan yang madu, atau kemudian berbukalah dahulu dengan makanan yang manis-manis, seperti itu. Itu tadi poin yang pertama, kesunahan berpuasa, yaitu menyegerakan berbuka. Selanjutnya kesunahan yang kedua, wasani lan utawi kang kaping pindho iku addu'au ndonga akibal iftori ing dalem sakwuse buka. Jadi ketika sudah masuk waktu berbuka puasa, yaitu masuknya waktu maghrib, itu disunahkan untuk membaca doa. Jika menurut kitab ini doanya adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajruh insyaallahu ta'ala. Allahumma ya Allah
lakasumtu, hanya untukmu aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimulah aku berbuka, dhahabat dhama'u, rasa haus sudah sirna, wabtallat al-uruq, urat-urat sudah basah, wasabat al-ajru, dan balasan sudah tetap insyaallah ta'ala. Itu doa yang disunahkan menurut kitab Risalatus Syiyam. Tapi doa yang masyhur ya, yang biasa kita biasa kita baca ketika berpuasa, itu bisa juga memakai doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, Allahumma ya Allah, lakasumtu, hanya untukmu lah aku berpuasa, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku berpuasa, birahmatika, berkat rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Itu kesunahan yang kedua adalah membaca doa ketika sudah masuk waktu maghrib atau waktu berbuka puasa. Selanjutnya kesunahan yang ketiga, watsalitsu utawi kang kaping telu iku taftirus shaimina, aweh buka pira-pira wong kang poso. Jadi memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Nah, dalam satu hadis Nabi dijelaskan, man fattara syaiman kutibalahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri syaimi syai'un. Man fattara syaiman, jadi barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, kutibalahu mithlu ajrihi, maka dia akan diganjar, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa, illa annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'un, tanpa mengurangi puasa orang yang berpahala tersebut. Mungkin 1 tahun yang lalu di bulan Ramadan atau tahun-tahun yang sebelumnya masih banyak ya organisasi atau perkumpulan yang mengadakan program berbagi takjil, berbagi makanan buka. Nah, ini bisa masuk ke dalam kesunahan yang ketiga, yaitu taftirus shaimin. Akan tetapi dalam kondisi yang sekarang, karena kita dihimbau untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, kita bisa mengaktualisasikan kesunahan puasa yang ketiga ini, yaitu taftirus shaimin, misalnya dengan cara pesan GoFood. Misalnya kita pesan makanan kepada para driver GoFood, tapi kemudian makanannya kita berikan kepada para driver, itu juga bisa masuk ke dalam kesunahan taftirus shaimin, seperti itu. Selanjutnya kesunahan berpuasa yang keempat, warabiulan utawi kang kaping papat iku as-sahuru, mangan sahur, wa ta'khiruhu lan ngakhirake sahur ilama maring waktu lam yaqo kang ora tumiba apa ma fi syakin ing dalem mamang. Kesunahan yang keempat yaitu makan sahur serta mengakhirkan waktu sahur tersebut. Kenapa ini bisa bernilai sunnah? Karena ada di dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Bersahurlah, makan sahurlah, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Nah, selain kita nanti mendapat barokah, kita juga akan mendapatkan kekuatan yang lebih nanti untuk seharian berpuasa, sudah mendapatkan tenaga dibandingkan mungkin orang yang tidak makan sahur. Jadi di siangnya ketika kita berpuasa, kita akan lebih kuat, kita akan lebih bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, seperti itu. Nah, wa ta'khiruhu, dan mengakhirkan sahur ila malam yaqo fi syakin. Jadi boleh, malah dianjurkan, disunahkan untuk makan sahur mendekati dengan waktu imsak. Nah, tapi juga harus diketahui bahwa waktu-waktu ini bukan waktu yang diragukan. Jadi misalnya kalau kita di Indonesia, khususnya di Salatiga ini, waktu imsaknya sekitar jam 4:04 ya. Berarti kita bisa mengira-ngira sendiri space waktunya, misalkan
mulai makan sahur dari jam setengah 4. Lah itu kan masih ada tenggang waktu 45 menit sampai waktu imsak, itu masih cukup digunakan untuk makan. Itu sudah berada di akhir waktu sahur, akan tetapi bukan di dalam waktu yang diragukan. Diragukan maksudnya apakah kemudian itu sudah terbitnya fajar atau masuk waktu subuh atau belum. Nah, itu maksudnya mengakhirkan waktu sahur. Nah, kesunahan yang pertama yaitu yang awalnya tadi ada takjilul fitri ya, menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan sahur. Ini juga menjadi suatu keistimewaan atau kesunahan yang tertulis di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-sahur wa ajjalu al-fitra. Jadi umatku itu senantiasa berada dalam kebaikan selama ia dapat mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5, kesunahan yang kelima iku ta'akkudu saunil lisani, nguatake jaga lisan, anil kidbi saking goroh, saking ngapusi, wal ghibati lan saking ngrasani, wal fuhsyi lan saking perkara kang ala, wal musyatamati lan saking pisuh-pisuhan. Kesunahan yang kelima yaitu benar-benar menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat, bahkan yang sampai haram seperti berbohong, itu kan nggak boleh ya. Itu benar-benar lisannya dijaga, jangan sampai berbohong. Kemudian nah yang sukanya ghibah itu benar-benar puasa ini dijaga dulu lisannya, jangan ghibah. Wal fuhsyi lan perkara sing ala dan perkataan-perkataan yang tidak baik, wal musyatamati dan mencaci maki. Selanjutnya wasadisu lan utawi kang kaping 6 iku ziyadatul ijtihadi, nambahi oleh nemen-nemeni fil ibadati ing dalam ibadah, wa tilawatil qur'ani lan maca Qur'an, wa kasratil judi lan ngakehake lomo, wal ihsani lan agawe bagus. Kesunahan yang keenam yaitu ziyadatul ijtihadi fil ibadati. Jadi berlomba-lomba memperbanyak ibadah-ibadah yang baik di dalam bulan Ramadan ini, ataupun siapapun yang berpuasa di hari apapun itu disunahkan untuk memperbanyak ibadah, wa tilawatil Quran dan membaca Al-Quran, wa kasratil judi dan memperbanyak kedermawanan, seperti yang dijelaskan pada episode kedua ya, bahwa bulan puasa ini adalah syahrul musawah, jadi bulan kedermawanan. Wal ihsani lan agawe bagus dan berbuat kebaikan, apapun itu yang bernilai kebaikan mari kita perbanyak di bulan puasa ini. Wasabi'ulan utawi kang kaping 7, kesunahan puasa yang nomor 7 iku tarkus syahwati, ninggal piro-piro kesenengan, al mubahati kang den wenangake, naharon ing dalam wektu rina, li'annahu krana sak temene tarkus syahwat iku sirrus syaumi, rahasiane poso. Kesunahan yang nomor 7 yaitu meninggalkan bersenang-senang ketika waktu siang hari, karena itu adalah salah satu rahasia puasa, yaitu bisa menahan ya imsak dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir wathaminu utawi kang kaping 8 iku taqdimu ghuslil jinabati, disiake atus jinabat, wal haidilan haid qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar. Kesunahan yang nomor 8 di sini adalah mendahulukan mandi dari hadas besar ya, baik itu setelah berhubungan antara suami istri maupun haid itu sebelum fajar. Jadi disunahkannya akan mendapat kesunahan ketika mandinya sebelum fajar, sebelum subuh.
Yang pertama alasannya karena itu jika dikhawatirkan kalau mandinya setelah fajar, nanti mungkin kalau pas mandi itu airnya bisa masuk melewati salah satu di lubang tubuh misalnya, seperti yang kemarin telah dijelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu kan masuknya sesuatu ke lubang yang ada di tubuh. Nah, mungkin kalau mandi setelah fajar nanti dikhawatirkan airnya itu masuk ke telinga atau masuk ke hidung. Itu makanya disunahkan untuk mandinya qoblal fajri, sebelum subuh. Nah, itu tadi poin-poin pembahasan kesunahan-kesunahan yang ada ketika berpuasa. Nah, meskipun yang telah dijelaskan tadi jika tidak dilakukan itu tidak akan merusak keabsahan puasa, tapi jangan diabaikan juga. Jadi sebisa mungkin kita lakukan kesunahan-kesunahan tersebut ya demi keutamaan dan kesempurnaan puasa kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersyukur serta di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.